Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita sama-sama diberikan materi di
Menyindir sosial. Bullying sosial itu tuh mengisolasi seseorang dari kelompok, menyebarkan gosip memalukan seseorang di depan umum. Misalkan kalau ibu tahu di situ kan ada namanya kayak dating-datingan kan, namanya dating-dating. Iya, dating-datingan. Dating itulah. Nah, adalah rambut satu orang yang kayak gitu, nanti diasuh-asuh jangan pakai wansa Wiko. Itu masuk ke bullying sosial namanya. Terus yang keempat tuh ke cyberbullying atau yang dilakukan di sosial media. Sama kayak di sosial media tuh kayak hanya ngehujat orang. Nyindir. Nyindir boleh juga, nyindir. Dampak bullying pada korban. Ada yang tahu itu dampaknya? Itu disebabkan karena dia misalkan mempunyai sosial korban dari dampak bullying itu yang diceritakan. Dia takut bergaul sama teman-temannya, takut diejek, takut dekat-dekat sama temannya, takut diejek. Ada nggak gitu sini ya? Maju. Nah, ini dampak kepada korban. Nah, ini dampak kepada pelaku. Yang pertama itu pelaku bullying memiliki resiko lebih tinggi untuk terlibat dalam pergaulan kriminal di masa depan. Dia nggak kayak gitu kata ibu? Bener nggak kayak gitu? Contohnya, misalkan pelaku yang memiliki resiko untuk terlibat perilaku kriminal itu pertama, dia bisa kalau dia udah bullying orang kan, nanti dia bisa kayak orang kayak membunuh orang. Kenapa seperti itu? Dari kakak-kakak kelas kita kan? Ya, dari situlah bisa terjadinya tradisi turun-menurun. Arya, bisa diam? Kevin bisa diam? Terus keinginan untuk balas dendam dan pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Keinginan untuk balas dendam. Misalkan dulu kita sebagai dibully orang, kita sebagai yang dibully, otomatis kita bisa ada keinginan untuk melakukannya kepada orang lain gitu. Baik kan? Iya ada kayak gitu kan Arya? Boleh dibalik dong. Terus perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, merasa ini yang paling bangga. Itu jangan seperti dibully. Ini banyak kawannya. Ini ada abangnya di Siko. Itu cewek. Ini ada abangnya. Misalkan abangnya dititipkan Ikola sama Ikola gitu. Jadi ini merasa diri itu bangga gitu. Ada penopangnya gitu. Ada kawannya gitu. Arya bisa ditemani bu? Rumah gitu. Rumah itu lagi. Terus yang kedua, jangan sendirian di tempat sepi. Jikalau misalkan kita sedang dibenci orang atau bagaimana orang sudah suka sama kita, di tempat sepi itu, entah kalau kita dibully sama orang itu kita sendirian di tempat sepi, nggak ada yang nolongin. Nanti kita tiba-tiba dibully, nggak ada yang tahu terjadi apa aja dengan kita kan. Terus yang ketiga, Arya, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Misalkan ada orang bullying yang suka ngebully. Misalkan ya Pak itu ngebully Diva. Diva setidaknya Diva hindarinlah berkomunikasi, hindarinlah sama Faizul biar supaya Diva itu terhindar dari yang akan dilakukan oleh Faizul ke Diva. Jika melihat teman yang jadi korban, maka tolonglah dan laporkan itu. Bisa kalau di sini ke guru, ke siapa, ke teman yang bisa kita percaya. Kita laporkan. Jangan kita takut-takut untuk melaporkan itu karena itu akan menjadi penyakit di pada pembuli itu. Terus lakukan perlawanan dengan teriak atau lari atau tindakan apapun sambil meminta pertolongan. Kalau misalkan kita terjadi bully itu kan, kita misalkan misalkan ini kan kita di
Terakhir bukan. Kalian kelompok 3 kan? Kelompok 4 3. Pak Jirat,